Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivone Fiorenzaina dari Universitas Pamulang, Prodi Akuntansi S1, kelas 06 Sake 011. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Zahir di bidang perusahaan jasa dan dagang untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah komputer akuntansi dengan dosen pengangku Bapak Muhammad Ridwan. Berikut contoh soal yang saya akan jelaskan di video kali ini. Halo semuanya, oke kita langsung saja ke contoh soal. Di sini contoh soalnya perusahaan PT Abadi Jaya bergerak dalam bidang usaha, perdagangan dan jasa. Jasanya itu jasa servis. Baik, biar mempersingkat waktu, kita langsung saja mengaplikasikan ke aplikasi Zahir. Jadi teman-teman terlebih dahulu menyiapkan dulu aplikasi Zahirnya. Di sini saya menggunakan Zahir versi 6. Oke, kita langsung saja ke Zahirnya teman-teman. Udah masuk ke Zahir, klik membuat data baru. Informasi perusahaan. Kita lihat PT, nama perusahaannya PT Abadi Jaya. Alamatnya Jalan Kemang Selatan ID nomor 20 A. Lalu Selatan. Negaranya kita pilih negara Indonesia. Kotanya kota Jakarta, kode posnya 12730. Untuk teleponnya 021 71977. Oke. Untuk email dan websitenya tidak ada di soal, jadi kita langsung klik lanjutkan saja. Untuk periode akuntansinya itu kita bisa lihat di soal. Periode akuntansinya itu dari 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Oke. Jadi bulannya kita pilih Januari, Desember, tahunnya kita ganti 2024. Oke. Kita klik lanjutkan. Departemen yang ini tidak ada yang perlu diubah, jadi lanjutkan. Oke, sebelum kita klik proses kita lihat dulu. Kalau sudah sesuai, langsung saja klik proses. Untuk jenis usahanya adalah perdagangan umumnya teman-teman, karena ini gabung perusahaan jasa dan dagang. Jadi kita pilih perdagangan umum. Setelah itu lanjutkan. Klik ya. Di sini kita langsung ke lanjutkan. Kalau ini kita ubah jadi 17.000 sesuai dengan dolar saat ini. Lalu klik lanjutkan. Selesai. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah mendaftar ke Zahir, maka tampilannya seperti ini. Oke, ke soal lagi. Langsung ke poin 5 ya teman-teman, kita harus menghapus akun rekening dari menu-menu data yang ada di daftar. Ini ada 36 akun ya teman-teman, cukup banyak. Jadi mungkin saya akan menjelaskan 2-3 akun saja. Selanjutnya teman-teman bisa mencoba. Yuk, kita ke Zahir. Dari Zahirnya kita ke menu data-data. Kita ke data rekening. Kita switch mode dulu. Oke, kita bisa lihat. lihat di situ yang perlu dihapus itu yang pertama piutang giro. Oke, kita klik lanjutkan. Oke, setelah itu kita klik lanjutkan. Oke, kita bisa lihat di situ yang perlu dihapus itu yang pertama piutang giro. Oke, kita bisa lihat di situ yang perlu dihapus itu yang pertama piutang giro. Oke, kita bisa lihat di situ yang perlu dihapus itu yang pertama piutang giro. Oke, kita bisa lihat di situ
piutang gironya dihapus, jadi klik kanan, klik hapus, lalu ya seperti itu ya teman-teman. Lalu kedua itu ada piutang karyawan, hapus ya, seperti itu. Lalu ada piutang lainnya dihapus juga, klik kanan, klik hapus, ya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan satu-satu, saya mempercepat videonya teman-teman, jadi teman-teman bisa ikuti instruksi seperti yang saya bilang tadi. Oh ya, sebelum kita setelah menghapus semuanya, teman-teman juga perlu ada beberapa akun yang perlu diedit ya, seperti bank ini perlu diedit karena yang di sini tuh adanya bank BCA, jadi kita harus edit ya. Klik banknya, terus kita klik edit data. Oke. Terus di nama banknya yang BCA, tidak ada yang perlu diubah lagi, klik rekam. Oke, jadi ya teman-teman. Lalu untuk pertama kita setelah bank BCA itu, lalu piutang usahanya kita ganti jadi jadi piutang dagang. Oke, klik rekam. Terus untuk persediaan, karena di sini kita memiliki dua persediaan, jadi kita ubah persediaan 1 menjadi persediaan barang dagang furniture. Oke, akan. Lalu yang persediaan kedua juga kita edit sama seperti tadi, menjadi persediaan barang dagang cleaning aid. Oke, lakukan. Lalu kita juga harus mengubah harga pokok. Sini klik edit. Oke. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman, untuk penjualan 1 apa, penjualan 2 apa. Ini harga pokok penjualan untuk tadi yang pertama kita isi furniture, jadi di sini juga isi furniture. Lalu rekam. Sama juga yang kedua, edit. Oke, lalu jadi cleaning aid. Klik rekam. Selanjutnya penjualan 1 kita edit jadi penjualan barang dagang furniture. Lalu klik rekam. Terus penjualan 2 juga edit. Oke. Lalu penjualan barang dagang cleaning aid. Jangan kebalik ya teman-teman, harus diperhatikan. Klik rekam. Jadi setelah semuanya sudah, kita tutup. Selanjutnya kita ke data-data. Itu ada data pelanggan, data pemasok, dan juga ada data persediaan. Oke, kita ke akhirnya. Di sahir itu kita masuk data nama alamat. Di sini kita harus masukkan semua data pelanggan dan data pemasok di data nama alamat. Oke, kita switch mode dulu. Kita add data. Kita mulai dari yang pertama itu data customer ya. Diganti ID-nya itu C001. Namanya PT Raya Power. Lalu customer, alamat dan catatannya, alamatnya Jalan Pajet dan Utara, Jakarta Selatan. Oke, kalau sudah kita jangan langsung rekam dulu karena kita masih masukkan
data pelanggan yang kedua dan juga data pemasok. Jadi klik baru. Jadi C002 masih sama, PT Jaya Lestari. Oke, alamatnya Jalan Kebayoran Utara, nomor 29, Jakarta Selatan. Oke, lalu klik baru. Di sini kita ganti vendor. Vendornya itu di sini jadi V001 PT Multigraha. Alamatnya Jalan Danau Sunter, Raya nomor 37. Lalu klik baru, masih sama vendor 002 PT Cahaya Arfa. Alamat dan catatannya Jalan Bogor Raya nomor 43. Oke, karena cuman 4 data nama ya, jadi kita langsung saja klik rekam. Ya, dan ya, sudah terdaftar teman-teman, ada vendor dan juga ada customer. Udah, langsung saja tutup. Lalu selanjutnya ada data persediaan. Di data persediaan ini ada satuan, yaitu satuan unit, tapi dimana di zahirnya itu tidak ada untuk satuan unit, jadi kita perlu edit dulu di zahirnya atau tambahin untuk satuan unitnya. Jadi kita ke data-data, ke menu satuan pengukuran. Di sini cuma ada dozen dan pieces, jadi kita perlu add data ya teman-teman. Jadi add data, kode satuannya unit, nama satuan unit, klik unit dasar, lalu rekam, maka akan muncul. Oke, setelah itu tutup. Kita langsung ke data produk, add data. Nah, data produknya ada 5 ya, jadi kita perlu isi satu-satu. Yang pertama itu kodenya B001 untuk deskripsi. Bangku sofa. Untuk satuan dasar kita ganti unit. Oke. Lalu di sini untuk kelompok barangnya kita perlu edit, karena di soal kelompok barangnya itu ada 2, yaitu furniture dan cleaning aid. Nah, untuk bangku sofa ini furniture, jadi kita perlu klik yang ini. Terus tidak perlu menambah data, tapi kita hanya perlu mengedit produk 1. Jadi kita klik produk 1, lalu edit menjadi furniture. Oke, tidak ada yang perlu diganti lagi teman-teman. Ini sudah semua harga pokok penjualan furniture, jadi udah pas ya. Kita klik rekam saja. Iya, oke, sudah jadi oke. Ntar sudah teman-teman, jadi kita klik rekam saja. Oh tidak, masih ada 4 lagi, jadi pilih baru. Sudah otomatis berubah ya teman-teman. Ini B002, deskripsi itu lemari sama furniture, ini unit, lalu baru. B001, deskripsinya superpel. Nah, untuk superpel ini masuk ke kelompok barang cleaning aid, jadi kita perlu edit produk 2, edit jadi cleaning aid. Oke, lalu rekam ya. Oh sorry teman-teman, typo, edit dulu.
baru, KPR003 itu ke merchant unit. Lalu karena ini sudah semua, jadi kita langsung saja klik rekam. Oke teman-teman, kita switch udah ya teman-teman, udah terdaftar semuanya. Ada 5 produk. Kalau sudah, kita tutup. Oke, lanjut. Langsung ke harta yang keempat, itu harta tetap. Ada kendaraan operasional mobil Avanza dengan harga 150 ya. Langsung saja kita ke zahirnya. Ke zahir, menu data harta tetap. Yes. Oke. Kita add data. Untuk namanya itu adalah mobil Avanza. Mobil Avanza. Untuk kelompoknya itu karena dia kendaraan beroda 4 dengan umur ekonomisnya 8 tahun. Jadi kita pilih ini ya teman-teman. Oke, tanggal belinya itu 1/01/2023. Oke, harga belinya itu 150 juta. Oke, untuk nilai residunya itu tidak ada. Umur ekonomisnya 8 tahun. Jadi kita langsung saja rekam. Oke. Ya. Dan akan muncul seperti ini. Tutup. Oke, selanjutnya harta tetap sudah. Selanjutnya mengisi saldo awal neraca. Jadi kita isi satu persatu ya teman-teman. Kita langsung saja ke zahir. Ke zahirnya itu menu file, lalu menu setting, lalu ke saldo awal persediaan, saldo awal akun. Oke, kita langsung saja. Itu kas kecilnya 5 juta. 123. Lalu untuk kasnya itu 50 juta. 3123. Lalu bank BCA-nya 100 juta. Lalu untuk piutang dagangnya 5.500.000. Lalu ada persediaan furniture. Persediaan furniturnya itu 15 juta. 123. Oke, persediaan cleaningnya 3 juta. Lalu kendaraan, untuk kendaraannya sendiri itu 150 juta. Penyusutan kendaraan itu minus ya teman-teman, minus 18.750.000. Jadi jangan sampai salah. Lalu selanjutnya ada utang dagang. Utang dagangnya itu 10 juta. Lalu ada modal di setor. Modal di setornya itu sebesar 200 juta. Lalu laba ditahannya itu 99 juta 750 juta ribu. Terus ada sudah ya teman-teman. Sudah. Kalau sudah semua sudah terinput, maka di sini akan muncul nilai sebesar 0 akan dilokasikan pada akun sementara. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mengisi semua, maka otomatis nilai di bawah ini akan menjadi 0. Kalau sudah, kita klik rekam. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menginput saldo awal piutang dan saldo awal hutang. Sama seperti tadi. Ke menu setting, lalu ke saldo awal piutang. Nah, karena di sini belum ada, jadi kita perlu add data ya teman-teman. Jadi klik baru. Nama pelanggannya itu kita taruh di
di sini, yaitu PT Raya Power. Oke. Tanggalnya itu tanggal 29 sorry. Dia di 29 mana ya? 29 Desember 2023. Nomor invoice-nya itu INV 01. Nomor itunya tidak ada. Nilai piutangnya sebesar 1 juta. Oke. 1 juta. Kalau sudah, kita ke termin pembayaran dulu ya teman-teman. Termin pembayarannya itu yaitu hari diskonnya 10, jatuh temponya 30, diskon awalnya 2%. Lalu rekam. Lalu masih ada Raya Power, tanggalnya itu tanggal 31. Oke, nomor invoice-nya 02 sebesar 2 juta. Oke, termnya sama 10, 32. Kita klik rekam. Lalu baru nama pelanggannya PT Jaya Lestari. Oke. Tanggalnya tanggal 31 sama ya teman. Oke, nomor invoice-nya INV 03. Jumlahnya sebesar 2 juta. Oke, dan pembayarannya sama 10, 30 dan 2. Lalu rekam. Kalau sudah, kita tutup. Lalu ke saldo awal utang, ada Multigraha dan juga Cahaya Alfa ya teman-teman. Kita ke setting saldo awal utang usaha, baru nama pemasoknya Multigraha. Oke. Tanggalnya tanggal 13. Oke, nomor invoice-nya itu INV 01, nilainya sebesar 5 juta. Untuk pembayarannya sama 10, 32. Klik rekam. Selanjutnya baru nama pemasoknya PT Cahaya Alfa. Oke, tanggalnya tanggal 30. Oke, INV 02, lalu sebesar 5 juta. Untuk pembayarannya sama 10, 30 dan 2%. Klik rekam. Sudah, kita tutup. Oke. Selanjutnya saldo awal persediaan. Jadi kita menginput saldo awal persediaan ya teman-teman. Saldo awal persediaan, kita ke menu setting, saldo awal persediaan. Kita baru, lalu gudangnya ini headquarter, kode barangnya itu yang pertama ada sapu. Oke. Jumlahnya stok awalnya itu 10, lalu harga pokoknya itu 100.000. Oke. Sudah, kita rekam. Lalu baru kode barangnya bangku sofa B001, terus jumlahnya 10, harganya 500.000. Rekam, baru dalam lemari. Oke, lalu
Stok awalnya 10, harganya 1 juta. Kita rekam. Selanjutnya ada Super Pel 10, harga awalnya 100.000. Lalu baru Kamoceng 10 dengan harga 100.000. Oke, rekam. Oke, kalau sudah kita tutup ya. Oke, baik teman-teman, setelah semua data awal, saldo awal sudah diinput, maka kita akan langsung ke transaksi yang pertama. Nah, transaksi yang pertama ini yaitu sewa dibayar di muka. Maka dalam sahir sewa dibayar di muka kita akan, karena ada pengeluaran kas, pengeluaran uang, maka dalam sahir kita akan masuk ke akun kas dan bank. Lalu kita ke kas keluar karena kita membayar sewa, jadi kita masuk ke kas keluar. Daftar data, lalu klik baru. Nah, karena sewa dibayar di mukanya ini lebih dari 1 juta, maka akun kasnya ya adalah Bank BCA. Untuk penerimanya itu dibayar kepada PT Mega Home. Karena di sahirnya kita belum daftar, jadi kita perlu klik baru. Customer jadinya C003, lalu PT. Teman-teman, dia masuk ke vendor ya. Dia masuk ke vendor, bukan customer. Jadi vendornya itu V03 PT Mega Home. Oke, alamatnya Jalan Kemang Raya, nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk kotanya Jakarta. Negaranya Indonesia. Kalau sudah, kita klik rekam ya, maka akan muncul ya. Jadi kita langsung pilih saja PT Mega Home. Oke. Untuk tanggal transaksinya itu kita lihat dulu ya. Tanggal transaksinya itu tanggal 1 Januari 2024. 1 Januari awal bulan 1 Januari 2024. Oke. Untuk memonya kita bisa ubah ya teman-teman. Kita bisa beri keterangan pengeluaran pembayaran uang sewa dibayar di muka kepada PT Mega Home. Oke. Nah, karena di sini dia ada termin pembayaran ya, berarti ini kredit ya. Jadi ini sebesar 24 juta ya. Oke. Maka kita akan klik kode. Nah, kalau pencatatan jurnal umum itu kan kas pada sewa dibayar di muka pada kas, maka di sini kita akan ke akun sewa dibayar di muka. Ya, sewa dibayar di muka. Oke. Lalu untuk nilainya itu sebesar 24 juta. Oke, jika sudah semua, tidak ada lagi informasi tambahan, sudah sesuai semua, maka kita tinggal rekam lalu batal, tutup. Oke. Selanjutnya transaksi kedua adalah pembelian aset, teman-teman. Nah, di sini pembelian asetnya itu
ternyata ada terminnya, berarti di sini pembelian asetnya itu secara kredit. Oke, kita ke Zahir, lalu kita ke menu pembelian, lalu ke invoice pembelian, lalu klik baru. Untuk nama pemasoknya itu adalah Electronic Solution. Nah, di sini juga belum ada, sama seperti PT Mega Home, kita harus membuat data baru, klik baru. Lalu di sini dia vendor ya teman-teman, karena kita membeli barang kepada si Electronic Solution, jadi dia termasuk ke vendor. Jadinya V004. Perusahaannya PT Electronic Solution. Oke. Alamat dan catatannya, untuk alamatnya sepertinya di soal tidak dicantumkan teman-teman, jadi kita langsung saja klik rekam ya, dan oke. Untuk nomor pembelian tidak perlu kita ubah, nomor PO-nya juga tidak. Lalu tanggal fakturnya itu tanggal 5 Januari 2024. Oke. Mata uangnya tidak perlu, masuk ke gudang headquarter. Untuk keterangannya kita bisa tambahin teman-teman, pembelian barang secara kredit, kepada PT Electronic Solution. Nah, di sini karena pembeliannya secara kredit, maka kita harus centang untuk menu jasanya ya. Oke, maka tampilan akan seperti ini, sama seperti di soal. Ada nama deskripsi, kode akun, terus harga total dan pajaknya. Oke, kita isi satu-satu ya. Nah, deskripsi pesanan untuk Asus. Untuk kodenya itu dia masuk ke peralatan, mesin dan peralatan. Lalu oke. Diterimanya itu 1. Di order juga 1. Lalu harganya 5 juta, totalnya 5 juta, terus pajaknya 11%. Oke, harga 5 juta. Total 5 juta, pajaknya itu 11%. Nah, di sini pajak ini itu masih 10%. Jadi kita perlu membuat data baru untuk pajaknya, teman-teman. Kita klik baru, kodenya itu VAT sama VAT, terus di sini VAT 11% kali ya. Terus di sini juga VAT 11%, sini 11. Untuk akun belinya itu PPN. Oke, sini PPN masukkan. Oke, di sini PPN keluaran. Oke, kalau sudah ada teks, kita rekam. Oke, kita pilih yang 11%, lalu klik oke. Kalau sudah, apakah sudah sama? Kita lihat dulu soalnya. Oke, biaya pengantarannya tidak ada, total pajaknya 550, total setelah pajaknya 5.550. Kita lihat apakah sudah sesuai. Ya, kalau sudah semuanya. Untuk term pembayarannya kita perlu ubah, hari diskonnya 10, hari jatuh temponya 30, dan diskon awalnya 2%. Lalu klik OK. Setelah semuanya, untuk tanggal pengirimannya karena dia kredit, jadi biasanya dibawanya setelah 1 hari setelah pemesanan. Jadi kita di tanggal 6 Januarinya. Kalau sudah semuanya sudah sesuai sama soal, kita tinggal klik rekam, batal, dan tutup. Oke, selanjutnya transaksi ketiga yaitu pembayaran piutang. Kalau untuk pembayaran piutang, kita ke Zahir, kita ke penjualan, lalu ke pembayaran piutang usaha.
baru kita bayar ke Raya Power, dan juga jumlahnya itu sebesar 2.940.000, berarti di atas 1 juta, jadi di Bank BCA. Lalu darinya dari PT, teman-teman, kita bukan bayar utang, tapi si PT Raya Power yang membayar utang pada kita. Oke, klik OK. Lalu nomor ceknya tidak perlu diubah. Lalu tanggalnya itu tanggal 2 Januari 2024. 2 Januari. Oke. Untuk memonya kita bisa tambahin pembayaran piutang dagang dari PT Raya Power. Lalu kita ke alokasi dana. Nomor invoice-nya itu sesuai soal, dia membayar dua-duanya ya teman-teman, jadi invoice pertama dan kedua di sini. Oke, pertama klik 1 dulu, lalu di bawahnya 2, lalu oke. Jadi sebesarnya itu 2.940.000. Kita lihat di soal apakah sudah sama. Ya, sama teman-teman. Jadi semuanya sudah. Kita tinggal klik rekam, batal, dan tutup. Oke, selanjutnya kita ke transaksi keempat. Transaksi keempat yaitu pembayaran hutang. Sebaliknya tadi pembayaran piutang, sekarang pembayaran hutang. Jadi kita ke menu ke zahirnya, lalu ke menu pembelian. Kalau tadi penjualan, sekarang pembelian. Kita membayar hutang. Jadi kita di menu pembayaran hutang usaha, diklik, lalu klik baru. Nah, untuk jumlahnya kita lihat dulu. Jumlahnya itu sebesar 5 juta. Jadi otomatis akun kasnya itu yaitu Bank BCA. Tanggal transaksinya 7 Januari 2024. Darinya dari Multigraha. Oke, ini tadi tanggal 7 Januari. Oke, lalu penerimanya itu Multigraha. Oke, untuk memonya kita bisa tambahin pembayaran kepada Multina. Untuk nomor invoice-nya kita lihat cuma 1, jadi sudah, kita klik saja sesuai soal juga. Sudah. Oke, jadi sebesar 5 juta. Kita lihat ke soal. Sebesar 5 juta. Tidak ada biaya lainnya. Jadi semuanya sudah sesuai. Jadi langsung saja kita klik rekam, batal, dan tutup. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial penggunaan aplikasi Zahir di bidang perusahaan jasa dan dagang yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Semoga saya bisa melanjutkan video selanjutnya nanti untuk transaksi selanjutnya sampai pada transaksi tutup buku ya teman-teman. Oke, terima kasih.